Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pada hari ini Kamis 29 April 2021 dengan judul pembahasan Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, sedia kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuntunlah melalui Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya bila mana orang berdosa merasakan perlunya seorang juru selamat, sehingga hatinya mencari Dia yang dapat menolongnya. Ketika Yesus hidup di antara manusia, orang-orang sakitlah yang memerlukan seorang tabib. Orang miskin yang menderita dan susah mengikuti Dia untuk menerima pertolongan dan penghiburan yang mereka tidak dapat peroleh di mana-mana. Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Ia telah menunggu lama hendak bertemu dengan Kristus. Orang banyak yang dapat melihat berjalan ke sana kemari, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan hendak melihat Yesus. Suatu pandangan iman akan menjamah hatinya yang penuh kasih itu dan membawa kepada mereka berkat-berkat anugerahnya. Tetapi mereka tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka, dan mereka tidak merasa memerlukan Kristus. Bukanlah demikian dengan orang buta yang malang itu. Pengharapannya satu-satunya ialah kepada Yesus. Ketika ia menunggu dan berjaga-jaga, ia mendengar jejak banyak kaki, dan dengan ingin tahu akan kejadian itu, lalu ia bertanya, apakah artinya kebisingan perjalanan ini? Para penonton menjawab bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Dengan keinginan yang luar biasa, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka berusaha mendiamkan Dia, tetapi ia malahan berseru lebih kuat lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini pun didengar. Imannya yang teguh itu dihargai. Bukan saja penglihatan fisiknya dipulihkan, tetapi mata pengertiannya pun dibuka. Dalam Kristus ia melihat penebusnya, dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Semua orang yang merasa perlunya Kristus seperti yang dirasakan Bartimeus yang buta itu akan seperti dia menerima berkat yang mereka rindukan. Orang-orang yang sengsara dan menderita, yang mencari Kristus sebagai penolongnya, terpesona oleh kesempurnaan ilahi, keelokan kesucian yang bersinar dalam tabiatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap orang yang menerima Kristus oleh iman akan menerima pula kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Anugerah terindah saat kami boleh merenungkan firman-Mu, memberikan satu pengalaman rohani sehubungan dengan Bartimeus yang buta. Dia boleh mendapatkan kasih karunia berasal daripada Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk bisa melihat bahwa Yesus sangat mengasihi manusia, termasuk orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang memerlukan pertolongan, orang yang memerlukan penghiburan, mendapatkan satu kesempatan
untuk mana mereka boleh mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa, kiranya pengalaman yang dialami oleh Bartimeus boleh menjadi satu pengalaman bagi kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan, perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami akan melaksanakan aktivitas hari ini, pertolongan kiranya hanya berasal daripada Engkau ya Allah, yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami mendapatkan kekuatan, perlindungan dan penyertaan sorga. Kiranya Engkau selalu berkati umat-umat Tuhan. Tuhan akan selalu lindungi mereka, yang sakit dipulihkan, yang lemah iman dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan kiranya akan menolong mereka dengan kasih karunia yang berasal daripada Engkau. Bapa di sorga, berkati kami hari ini, berkati kami dengan kekuatan, perlindungan dan penyertaan sorga. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan bertemu lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.